Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi tentang penerapan etiket di Korea Selatan, mata kuliah Humas dan Protokoler dengan dosen pengampu Bu Nada Aryani Romli MIKOM. Kelompok 9 beranggotakan 5 orang, yakni yang pertama saya sendiri Fauzan Rahmat Sawali dengan NIM 17122422032. Saya Amanda Dwi Putri Aprilia dengan NIM 1712142262. Saya Fira Fadila dengan NIM 17124220033. Saya Sultan Salahuddin Alayubi dengan NIM 17124222002. Saya Windy Alfiko dengan NIM 17035210049. Selanjutnya daftar isi yang akan kami presentasikan. Yang pertama ada definisi etiket, yang kedua ada definisi keprotokolan, yang ketiga ada latar belakang etiket Korea Selatan, yang keempat ada prinsip etiket Korea Selatan, yang kelima ada penerapan etiket di Korea Selatan, yang keenam ada protokoler upacara di Korea Selatan, dan yang terakhir ada tata warkat. Selanjutnya akan teman-teman saya. Materi pertama akan saya bawakan. Yang pertama adalah definisi etiket. Etiket adalah tata krama, sopan santun, atau aturan-aturan yang disetujui oleh masyarakat tertentu dan menjadi norma serta anutan dalam bertingkah laku. Istilah etiket sendiri berasal dari Perancis, yaitu etiket, yang artinya istiadat sopan santun atau tata krama yang harus diperhatikan di dalam pergaulan, agar semua korelasi tetap berada pada kondisi baik-baik saja. Selanjutnya ada definisi etiket menurut para ahli. Pertama ada dari Surganda Purbakawaja. Etiket merupakan suatu filsafat yang berkaitan dengan sebuah tindakan yang baik maupun yang buruknya. Etiket pun juga memiliki keterkaitan dengan tindakan kesusilaan yang harus dimiliki setiap insan di dalam kehidupannya. Kedua ada O.P. Simorangkir. Menurutnya, etiket merupakan adalah suatu ilmu yang harus dimiliki oleh setiap orang. Sebab etiket ialah artinya sebuah pandangan manusia di dalam menilai terhadap yang baik ataupun yang buruknya. Sebuah tindakan insan di dalam kehidupannya masing-masing. Yang ketiga, menurut Ahmad Amin. Menurut Ahmad Amin, etiket adalah suatu ilmu yang mengungkapkan tentang arti baik maupun buruknya di dalam sebuah tindakan seseorang. Selanjutnya ada definisi keprotokolan. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada latar belakang etiket Korea Selatan. Latar belakang etiket Korea Selatan ini sangat dipengaruhi oleh sejarah, budaya, tradisi yang panjang. Di sini ada beberapa faktor utama yang membentuk etiket Korea Selatan. Yang pertama itu ada Konfusianisme, yaitu salah satu faktor paling dominan yang membentuk etiket di Korea Selatan adalah pengaruh Konfusianisme. Konfusianisme itu adalah semacam ajaran, ilmu atau adat yang sudah diajarkan dari zaman dulu, di mana ajaran-ajaran itu tuh diterapkan di masyarakat tentang hierarki sosial. Nah, konsepnya itu kalau di Indonesia seperti senioritas dan junioritas gitu. Itu kalau di sana sangat penting dalam interaksi sosial di berbagai konteks seperti di tempat kerja, di sekolah, dan dalam masyarakat. Terus yang kedua ada budaya berbasis keluarga. Budaya Korea Selatan sangat berbasis keluarga dan etiket seringkali mencerminkan nilai-nilai keluarga yang kuat. Nah, ini tuh penghormatan terhadap orang tua dan leluhur serta kewajibannya buat menjaga nama baik keluarga, dan itu bagian penting dari etiket. Terus yang ketiga ada bahasa.
Bahasa Korea memiliki sistem tingkat kehormatan yang rumit yang mencerminkan hierarki sosial. Maksudnya itu cara bicaranya sama seseorang dan bahasanya itu bergantung pada status sosial dan hubungan kalian sama mereka gitu. Biasanya itu penggunaannya pakai honorifics, itu kayak fitur penting dari etiket bahasa Korea gitu. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu yang keempat ada pakaian tradisional. Nah, handbook pakaian tradisional Korea juga memainkan peran dalam etiket. Eh, Maksudnya itu cara mengenakan melipat hanbok, terus serta warna dan gayanya dapat mencerminkan status sosial dan situasi tertentu. Contohnya itu kalau misalkan warna cerah itu biasanya status sosialnya tuh tinggi sama motif-motifnya yang susah kayak gitu. Terus yang kelima ada makanan. Etiket makan di Korea Selatan sangat penting. Ada aturan khusus tentang cara menyajikan, menerima makanan, serta tata tertib makan bersama. Sebenarnya eh, nggak jauh berbeda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia juga kan apa tuh namanya makan kan nggak boleh ngecap, terus juga semacam table manner gitu. Dan ada cara yang kan mereka makannya pakai sumpit gitu. Dan itu ada cara yang benar untuk menggunakan sumpit dan bagaimana menyajikan makanan kepada orang lain. Dan yang terakhir ada pertemuan dan salam. Cara Anda bertemu dan memberi salam juga memiliki aturan yang ketat. Itu menghormati usia dan status sosial adalah hal yang paling penting dalam interaksi sosial. Itu kan kalau misalkan di Indonesia kan kita salim ya. Tapi kalau di Korea Selatan itu biasanya salamnya itu membungkukkan badan dan itu biasanya ke yang lebih tua. Nah, tindakan membungkuk badan itu salah satu penghormatan juga yang umum sekali di Korea Selatan. Dan tingkat bungkukan itu mencerminkan tingkat penghormatan dan status seseorang dalam situasi tertentu. Dan perlu diingat juga kalau modernisasi dan globalisasi itu mempengaruhi etiket di Korea Selatan. Apalagi di perkotaannya di Seoul gitu. Tapi meskipun udah terpengaruhi sama globalisasi, etiket tradisional ini masih dijaga dalam situasi formal atau resmi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Prinsip etiket di Korea Selatan. Korea terkenal dengan budaya dan tradisinya yang sangat khas. Menunjukkan rasa hormat yang sangat penting dalam masyarakat Korea adalah hal-hal yang perlu diketahui oleh kita. Aturan yang paling penting dalam etiket Korea Selatan. Nah, salah satunya adalah kibun. Kibun adalah konsep yang menarik dan unik dalam budaya dan etiket Korea. Tidak ada arti yang literal untuk kibun ini. Arti yang paling tepat digambarkan adalah sebagai kebanggaan wajah, suasana hati, perasaan, atau keadaan pikiran. Kibun juga perlu dijaga agar tetap harmonis. Pelajari cara menilai kibun orang lain agar tidak menyinggung perasaannya adalah keterampilan yang sangat penting. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya penerapan etiket di Korea Selatan. Yang pertama ada hormati usia dan status. Hierarki mempengaruhi semua bentuk interaksi sosial di Korea. Menghormati status dan usia sangat penting dalam budaya Korea. Hierarki berarti bahwa setiap orang mempunyai peran yang harus dimainkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menghormati peran yang dimainkan setiap orang. Yang kedua, jangan tulis nama dengan tinta merah. Dianggap bad luck untuk menulis nama seseorang dengan tinta merah. Perhatikan warna tinta yang akan digunakan. Beberapa orang sangat percaya tahayul.
Dulu nama orang yang meninggal ditulis dengan tinta merah di daftar keluarga dan spanduk pemakaman. Orang Korea menganggap bahwa roh-roh jahat membenci tinta merah. Jadi akan sangat bagus jika tidak menggunakan tinta merah untuk menulis nama. Yang ketiga ada dilarang duduk bersila di kursi. Ada lagi etiket di Korea Selatan yang wajib kamu ketahui, yaitu tidak boleh duduk bersila di kursi. Duduk menjela atau mengangkat kaki adalah etika yang buruk di Korea Selatan. Posisi duduk seperti ini dianggap tidak sopan. Sebaiknya duduklah dalam posisi tegak dengan kaki menyentuh lantai. Ini merupakan posisi ideal dan sopan di Korea Selatan. Yang terakhir adalah berjabat tangan dengan dua tangan. Salah satu budaya Korea Selatan yang terkenal adalah berjabat tangan sambil membungkuk. Ini merupakan salah satu tata cara orang Korea memberikan salam penghormatan. Biasanya salam sapa kepada orang asing hanya membungkuk saja. Namun jika kamu bertemu dengan orang yang lebih tinggi tingkat sosialnya, maka kamu bisa menjabat tangannya. Baik, selanjutnya ada tata warkat di Korea Selatan. Nah, tata warkat itu ada format umum. Format umum biasanya warkat, biasanya ditulis dalam format vertikal dari atas ke bawah. Format umum juga diadakan nama pengirim, biasanya ditulis di bagian kiri atas, sedangkan nama penerima ditulis di bagian kanan atas. Yang kedua ada bentuk tulisannya. Biasanya ditulis tulisan tangan dan paling umum digunakan, tetapi seiring dengan perkembangan teknologi, banyak surat kini ditulis dengan komputer. Nah, bentuk tulisan ada juga yang kaligrafi Korea, yang sering digunakan untuk surat-surat yang lebih formal. Yang ketiga ada penulisan tanggal. Tanggal ditulis di sebelah kanan bawah surat. Format yang umum digunakan adalah tahun, bulan, hari. Untuk tanggal 26 September 2023. Dan yang keempat ada tanda tangan. Surat biasa ditandatangani oleh pengirim di bagian bawah. Kelima ada sampul surat. Sampul surat biasanya ditempatkan dalam sampul yang disebut Pyeongji Bongtu. Yang kedua, nama pengirim biasanya ditulis di bagian depan sampul, sementara alamat pengirim dan penerima ditulis di bagian belakang. Di Korea Selatan ada protokol umum di dalam upacara. Yang pertama itu ada salam hormat. Yang kedua ada hierarki usia, yang ketiga sumpah janji, yang keempat penghormatan terhadap tamu, yang kelima doa, yang keenam musik dan tarian tradisional, dan yang ketujuh ada lagu kebangsaan. Jadi kesimpulan dari presentasinya, penerapan etiket dan budaya di Korea Selatan mencerminkan budaya yang kaya, beragam, dan berakar kuat dalam tradisi. Dari pengamatan di atas tentang etiket Korea Selatan, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan penting, yaitu hierarki sosial dan penghormatan kepada yang lebih tua atau berpangkat tinggi sangatlah penting di negara manapun, baik Korea atau negara yang lain. Etiket yang mencakup penghormatan kepada leluhur dan tradisi budaya dapat menjadi pedoman berharga untuk berinteraksi dengan masyarakat Korea dan menghormati budaya mereka. Ini juga menunjukkan pentingnya menghargai tradisi dan nilai-nilai lokal saat berinteraksi di lingkungan budaya yang berada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.